Sore-sore gini emang nikmat banget. Wih, baru juga pulang kerja. Langsung ngopi bae. Itu mobil Alphardnya bosmu. Yo jelas, habis nganterin bos ke bandara. Dia keluar negeri lama, jadi bisa bebas. Makanya sekarang bisa nyantai di sini. Toh ya di meja bosku, ambil aja. Asik. Sering-sering ya, Jo. Roasted almond coffee-nya 1 ya. Siap. Wih, kaya banget tuh cewek. Cewek elit tuh. Dari ujung kepala sampai kaki branded semua. Pasti susah deketin dia. Itu tasnya bukannya sama kayak yang dipakai Jisoo Blackpink ya? Aura old money-nya kerasa banget. Lah, tapi mukanya kok kayak bantu ya? Alah, Jo. Mukamu jamit gitu. Hehehe, iya sih. Tapi kan stylish pakai branded. Coba aku deketin aja ah. Lumayan kalau dia emang tajir. Nekat bener nih bocah. Misi cantik, kenalin, aku Jojo. Namamu siapa? Namaku Zia. Salam kenal ya. Aku boleh minta akun IG-nya nggak? Boleh. Izin follow ya cantik. Jangan lupa di follow back. Makasih ya. Dia sering jalan-jalan ke Singapura sama Thailand ya. Fix, ini pasti orang kaya old money. Aku harus berhasil dapetin dia. Setelah pertemuan mereka yang pertama kalinya itu, hubungan Jojo dan Zia semakin berkembang pesat. Apalagi Jojo sering memperlihatkan barang-barang branded sehingga Zia merasa Jojo juga satu level dengannya. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Wah, cantik banget pemandangan dari sini. Makasih ya, udah ajakin aku ke sini. Iya, apa sih yang tak buat kamu? Duh, pasti harga tiketnya mahal banget. Kan ini lagi weekend. Ya lumayan sih, 300 ribuan per orang. Oh, segitu. Not bad lah ya. Aku kira harganya bakal kayak Universal Studio Singapura. Per orang 700 ribuan. Mampus, sungkan nih kalau minta patungan. Orang kaya dan lahir emang beda ya. 300 ribu udah nggak receh. Jojo, lihat deh, kembang apinya cantik banget. Iya, cantik ya, kayak yang di sebelahku. Ih, gombal banget deh. Zia, kamu mau nggak jadi pacarku? Perasaanku tulus ke kamu. Aku mau. Yes, dikit lagi aku bisa menguasai harta-hartanya. Setelah menjadi pacarnya, Zia kerap mengajak Jojo makan di restoran mewah, di mana Jojo sebagai cowok harus membayarnya. Dia pun mulai kesusahan untuk mempertahankan gaya hidupnya yang hedon. Akhirnya, Jojo kerap menggunakan pay letter, pinjaman online. Hal ini membuat jumlah hutangnya semakin banyak. Namun di sisi lain, Jojo kerap mendapat hadiah barang-barang branded dari Zia, entah itu baju, dompet, ataupun topi. Hal ini membuat Jojo sangat senang. Cie, ada yang lagi dimabuk asmara nih. Ya jelas dong. Hoki banget dapat cewek tajir. Bagi tipsnya dong, King. Modal nekat aja. Sama jangan lupa harus dandan kayak orang kaya juga. Contoh nih aku, dari baju sampai sepatu semuanya brand ternama. Kamu kok bisa nyuri itu semua? Ya beberapa ada yang modal sendiri. Kadang juga beli KW. Duitnya bisa pinjam dari peleter. Ambil cicilan paling panjang biar bayarnya gak kemahalan. Lah, apa gak habis tuh gaji? Buat makan gimana? Gampang lah kalau makan. Stok aja mie instan 2 kardus. Yang penting kaya dulu. Modal nekat banget ya. Demi dapat pacar kaya boy. Bakal balik modal berkali-kali lipat. Anggap aja investasi. Beb, kamu gak bosen kan gojek ngedate terus di kafe ini? Enggak sih. Toh kafe ini deket rumah. Kapan-kapan ajak aku ke rumahmu dong. Tapi aku belum siap ketemu orang tua kamu.
Boleh. Kalau besok siang gimana? Pas banget rumah kosong. Tapi kamu kerja ya? Santai, kerjaanku fleksibel kok. Bisa aku tinggal kapan aja. Kalau ada apa-apa, bisa aku serahin ke teman-temanku. Jangan-jangan kamu owner cafe ini ya? Pantesan aja bisa jajanin aku terus. Ini salah satu bisnisku aja sih. Lainnya masih banyak. Ada, boncos aku jajanin dia terus. Kalau ke rumahnya kan pasti ada jajanan. Gak perlu deh aku beliin lagi. Ku Sherlock ya besok. Lah, bener yang ini rumahnya. Gede banget. Duh, untung aja aku naik ojek tadi. Aku telepon aja dulu sih ya. Halo sayang, aku udah di depan nih. Oke, aku bukain pagarnya. Loh, kok aku buka sendiri? Keren banget, bisa kebuka sendiri gitu pagarnya. Hah? Kamu baru pertama kali lihat? Emangnya di rumahmu pakai pagar apa? Ada setom yang bukain sih. Padahal portal gang. Lebih aman tuh pasti. Ayo masuk. Selamat datang. Oke gile, bener kata si Adung. Pacaran sama Zia mah hoki seumur hidup kepake semua. Kamu mau minum apa? Kopi apa teh? Kopi deh. Oke, pas banget kopi bacanya baru di restock. Kamu suka kan kopi baca? Suka kok. Aku buatin dulu ya. Kalau aku nikah sama Zia, aku bisa tinggal di rumah mewah ini. Aku harus segera nikahin dia. Tapi anak orang kaya kayak gini pasti susah nikahinnya. Aku harus gimana ya? Ini kopinya. Jadi nervous nih, owner cafe nyicip kopi buatanku. Enak kok. Apapun buatanmu pasti enak. Kamu bisa aja sayang. Kapan-kapan aku main ke rumahmu ya. Boleh. Duh, kapan ya kita bakal serumah? Maksudmu nikah? Aku sih siap kapan aja. Hah? Serius? Kamu mau nikah sama aku? Mau banget. Siapa sih yang gak mau sama cowok mapan kayak kamu? Kalau gitu, ayo kita nikah secepatnya. Asik, gak nyangka kalau bakal semudah ini. Gimana kalau ketemuannya di rumahmu aja sama kakakku? Boleh. Besok lusa gimana? Oke, nanti ku kabarin ya. Wah, rumahnya bagus ya. Gak nyangka adikku bisa dapet cowok kayak kamu. Bisa aja kak. Jadi gimana? Apakah boleh kami nikah secepatnya? Dari pihak kami sih setuju-setuju saja. Tapi orang tua kami tidak bisa datang karena terhalang pekerjaan di Dubai. Kalau bisa sih secepatnya saja. Soalnya minggu depan saya harus balik ke Hong Kong. Orang tua saya sudah lama meninggal. Jadi keputusan ada di saya sendiri. Kalau Zia gimana? Aku sih pengen secepatnya aja. Ya sudah kalau begitu. Besok Sabtu gimana? Sanggup? Siap kak. Loh, kok aku yang mestain? Ya gak apa-apa sih ngutang dulu. Toh nanti juga semua hartanya Zia jatuh ke aku. Lumayan dapat anak pengusaha di Dubai. By the way, tamu undanganmu gak banyak juga ya? Iya, aku emang temannya dikit yang di kota. Makasih ya sayang, kamu udah pestain pernikahan kita semewah ini. Beruntung banget aku dapet cowok tajir, owner cafe kayak kamu. Hehe, apa sih yang gak buat kamu? Aduh, aku kapan ya bisa jujur sama dia? Nanti setelah malam pertama di sini, kita ke rumahmu langsung ya sayang. Loh, kenapa? Aku malah mau pindah ke rumahmu. Kan rumahmu gede. Rumahku jauh di desa, nanti kamu susah loh kalau sambil ngurus kafe. Di desa? Rumahmu yang kemarin kan di kota. Gimana sih? Aku emangnya belum pernah bilang ya? Itu kan rumah majikanku. Emang bener aku tinggal di situ. Tapi kan aku kerja jadi asisten rumah tangga. Hah? Jadi selama ini kamu pembantu? Kamu nipu aku ya? Kamu kenapa sih kok teriak-teriak? Aku nipu apa? Emang selama ini
Aku pernah bilang kalau itu rumahku. Sok-sokan pakai barang branded. Kamu pasti nyolong punya majikanmu kan? Pasti foto yang IG itu juga editan. Enak aja nuduh-nuduh. Itu aku diajak jalan-jalan sama mereka. Sekalian jadi babysitter anak-anaknya. Kenapa ini? Kok ribut-ribut? Gak tahu nih kak, tiba-tiba Jojo marah-marah ke aku. Kalian satu keluarga pembohong semua. Sok-sokan bilang ortu kerja di Dubai, mau ke Hong Kong. Malu banget jadi orang. Emang salahnya apa? Orang tua kita memang TKI di Dubai kok. Aku juga jadi TKI di Hong Kong. Bohongnya di mana? Oh, keluarga babu. Terus gimana sekarang? Siapa yang mau bayar utang-utangku? Apes nikah sama orang miskin. Asal kamu tahu ya, demi nikahan kamu aku utang banyak. Bahkan aku harus gadein mobil bosku. Kukira kamu anak konglomerat, ternyata wong melarat. Nyesel. Kamu kenapa harus ngutang? Emang bisnis kafemu lagi jelek? Bisnis kafe apaan? Aku ini cuma supir pribadi bosku. Sini cepet ganti uangku. Dari awal kita pacaran sampai uang nikahan ini, kamu juga harus bayar utang-utangku. Oh, cuma sopir aja kok belagu. Jadi, mobil Alphard sama barang-barang branded itu semuanya punya bosmu. Dasar pencuri, aku laporin polisi baru tahu rasa. Kukira kamu kaya, makanya aku mau cepet-cepet dinikahin. Hah? Penipuan ini namanya. Udah, kita batalin aja pernikahan ini. Ayo dek, kita pergi aja dari sini. Iya, ayo kak. Kok enak main lari aja? Balikin duit, boy. Itu pak, supir saya. Tangkap aja langsung. Loh, ada apa ini? Anda saya tangkap atas tuduhan pencurian barang. Iya pak polisi, tangkap aja penipu itu. Kamu pikir saya tidak tahu kalau kamu mencuri barang-barangku selama ini? Semua aksimu sudah terekam CCTV. Awalnya saya mau kasih kesempatan, tapi ternyata kamu senekat itu sampai menggadaikan mobil saya. Bawa dia pak polisi, kasih hukuman yang berat. Tunggu dulu, saya nggak bersalah. Semua uangnya dipakai sama cewek miskin itu. Tangkap dia aja, Pak. Heh, enak aja. Anda ikut saya juga. Bos Anda juga melaporkan kasus pencurian. Saya nggak nyuri, saya cuma pinjam doang kok. Nanti jelaskan saja di kantor polisi. Zia, Jojo. Setelah kejadian itu, bos Zia memutuskan untuk tidak melanjutkan laporannya. Namun, dia memecat Zia dan menyebarkan berita bahwa Zia adalah ART yang suka mencuri. Hal itu membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan ART lagi dan berakhir menjadi buruh kasar di sebuah pabrik kecil. Sedangkan Jojo harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Walau kehidupan di dalam lapas sangat keras, tetapi itu pilihan terbaik buat Jojo. Karena ketika dia bebas sekalipun, bakal ada banyak orang yang menantinya. Mereka adalah para debt collector, pinjol, dan paylab.